Jadi Anda buka cara pertama begini, telapaknya, tangan. Tekan kemudian, ya sekarang di karpet atau di tanah atau di alas paling bawah, ya. Tekan seperti ini. Wa'tamada, i'timad itu bukan sekedar menyimpan, bukan. Dia bukan formalitas Anda begini, tidak. Tapi memberikan tekanan supaya dengan ini ada bantuan Anda tenaga untuk naik ke atas. Paham ya? Wa'tamada 'alal ardi, tekan, Anda naik. Jelas? Baik. Sekarang fokus pelan-pelan, turun lagi. Pertanyaan saya, tangannya ini terbuka atau terkepal? Bisa dua-duanya. Yang terbuka, angkat tangan. Yang terkepal? Yang dua-duanya boleh angkat tangan. Masya Allah, satu buka, satu kepal. Saya pengen sunnah banget Ustaz, satu buka, satu kepal. Luar biasa. Sunnah banget. Ya. Mana di antara ini yang benar? Boy, silakan turun dulu. Baik, mari kita lihat. Nah, inilah persoalannya di sini. Bapak dan Ibu sekalian, ada redaksi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang i'timad, beliau kemudian melakukan i'timad, menopang itu kama yaf'aluhul ajin. Kama yaf'aluhul ajin, seperti orang berbuat ajin, ain jim nun. Ain jim nun. Ajana, ain jim nun, ini. Nah, persoalan terbesarnya adalah hadis-hadis tentang ini kemudian diperdebatkan oleh para ulama, didiskusikan dan terakhir dipopulerkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, termasuk dalam kitab beliau yang ini, kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya coba buka, yang baca jangan saya, supaya nanti diketahui, jangan khawatir ini ada bahasa Indonesianya. Ya, supaya diketahui. Bismillah, saya coba buka dulu. Untuk menunjukkan bahwa apa yang saya sampaikan ada argumentasinya. Mas Boy, bisa bantu? Dapat ini. Baik, silahkan dibacakan dari halaman 413 yang ini. Ya, yang ini ya. Tolong dibacakan. Baca Arabnya dulu, ada harakatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ya'junu fi sholati ya tamidu ala yadaihi iza qala. Iza qama. Taib ya. Baca terjemahannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertumpu pada kedua tangannya jika berdiri ke rakaat berikutnya. Oke. Ada ya? Di bukunya ada, halaman berapa? Halaman 413. Bukunya ada ya? Baik. Ini termasuk kitab yang paling lengkap, yang menerangkan kitab sifat salat Nabi, yang diterjemahkan menurut saya ini cukup bagus terjemahannya. Baik, lihat baik-baik kalimat beliau. Wa kana ya'junu fis shalah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertumpu dalam salatnya menggunakan kalimat ajana, ya'junu, ajn. Nanti saya jelaskan apa itu ajn. Baik ya? Kemudian ya'tamidu yadaihi idza qama. Yang dimaksud ya'jun ini, beliau adalah menumpukkan, menopangkan ya tangannya alal ardi idza qama ila shalah, ke tanah atau ke bumi, sekarang ke karpet apabila bangkit dari salat. Nah, kalimat beliau ini, beliau tidak menyebutkan pertama diterjemahkan dengan kata kepalan. Tidak menyebutkan juga diterjemahkan dengan kalimat-kalimat terbuka begini. Di kalimat bahasa Arabnya tidak spesifik beliau jelaskan apakah kalimat ya'tamid, ya'jun ini begini atau begini. Tidak dijelaskan. Tapi nanti ada ringkasan dari kitab ini, diringkas ya, jadi ringkasan tuntunan sholat Nabi. Yang diterjemahkan oleh seorang bernama Abul Hasan As-Sidawi, terbitan As-Sofa, halaman 196. Diterjemahkanlah dalam tuntunan itu dengan cara mengepal seperti ini. Kepalan. Jadi dalam kitabnya diterjemahkan hanya sekedar bertumpuk pada bumi, tapi tidak dijelaskan apakah mengepal ataukah seperti ini. Nah, dalam terjemahan yang singkatnya, ringkasan bukan kitab aslinya, ringkasan dari penerjemahan itu diterjemahkan dalam bentuk mengepal seperti ini. Nah, disinilah muncul persoalan. Persoalan pertama, teman-teman sekalian, satu, Imam Asy-Syafi'i menyampaikan dalam kitabnya Al-Um, jilid pertama halaman 116, perhatikan baik-baik. Satu,
tidak ditemukan dalam referensi salaf. Saya tanya pada Anda, kalau Imam Asy-Syafi'i itu salaf atau khalaf? Salaf. Beliau lahir tahun berapa? 150 Hijrah. Abu Hanifah wafat, beliau lahir. Sedangkan generasi salaf itu dibatasi sampai abad kedua Hijrah, 200 Hijrah. Jadi kalau 200 Hijrah itu masuk kategori salaf. Imam Syafi'i lahir tahun berapa? 150. Berarti salaf bukan? Salaf karena masih di bawah 200 Hijrah. Baik, Imam Al-Bukhari salaf bukan? Bukan, jangan ngarang. Beliau lahir di atas tahun 200 Hijrah. Kalau saya salaf bukan? Bukan, saya khalaf. Khalaf itu generasi belakangan yang lahir di atas 200 Hijrah. Khalaf ya, saya 1984. Hijriahnya 1400 sekian. Berarti saya, mohon maaf, bukan kategori generasi salaf. Saya itu apa? Khalaf, bukan juga khalaf, saya itu khalaf banget. Ya, jauh mendekat kekinian. Cuman saya mengikuti generasi-generasi dulu. Ketika saya ikut bagaimana cara ibadah orang dulu, maka ditambah ya di ujungnya, salafi. Setiap yang ikut orang dulu disebut salafi. Nabi orang dulu bukan? Orang dulu, sahabat orang dulu bukan? Orang dulu, tabi'in orang dulu bukan? Orang dulu, antum ikut Nabi tidak? Ikut sahabat tidak? Ikut tabi'in tidak? Ikut, berarti kita salafi. Di salafi itu artinya bukan kelompok, bukan golongan. Saya salafi, kamu bukan. Kamu apa? Kamu tengiri. Masya Allah. Udah, jelas ya? Nah, kata Imam Asy-Syafi'i, saya tidak temukan kebiasaan orang-orang salaf. Ingat, karena beliau salaf, artinya beliau tahu di lingkungannya. Saya tidak temukan kebiasaan orang-orang salaf yang bangkit dari sujud keduanya, duduk kemudian beriktimad dengan cara mengepal. Kata beliau, yang saya temukan seluruhnya terbuka seperti ini. Dia begitu bangkit, telapaknya begini. Ingat, saya tidak dalam posisi menyalahkan, kita membuka dalil ya. Jadi kalau nanti ada yang begini, kalau dalilnya kuat silahkan, gak ada masalah. Dan saya tidak paksa Anda mengikuti apa yang ada. Lihat sini, satu. Kata Imam Asy-Syafi'i, saya tidak temukan posisi bangkit dari sujud yang kedua. Kemudian duduk dan beriktimad dengan posisi tangan mengepal. Melainkan tangan terbuka seperti ini. Baik. Adapun hadis yang kemudian dipahami dengan ajin mengepal seperti ini, dijelaskanlah kemudian dari Imam An-Nawawi. Di Al-Majmu' nomor 420, halaman 423, jilid pertama. Termasuk Ibnu Salah juga menilai hadis itu, termasuk beberapa ilmu hadis yang lain dan para pakar hadis yang lain mengatakan sangat lemah pemahaman. Ulangi, sangat lemah pemahaman, catat baik-baik. Orang yang menafsirkan kemudian bangkit dengan beriktimad dengan tangannya berlipat begini. Sangat lemah. Dari sudut apa? Pertama, hadis yang menggunakan redaksi ya'jun ini, yang ditafsirkan kemudian dengan melipat begini. Itu hadisnya ditafsirkan oleh para ulama, digali kekuatannya, dipandang sangat lemah. Bahkan yang disebut batal hadisnya. La aslalahu, tidak ada asalnya. Sekalipun ada yang kemudian menguatkan hadisnya, tapi ternyata, maaf, lafaz ajan yang dimaksudkan bukan melipat begini. Tapi ajan yang dimaksudkan, kita buka kemudian kitab dalam bahasa Arabnya. Anda nggak akan temukan kalimat-kalimat ajan dalam bahasa Arab kecuali maknanya seperti ini. Baik, saya minta bantuan. Ada yang bisa baca dengan bahasa Arab? Ada harakatnya? Nanti saya bantu terjemahan. Boleh angkat tangan? Faiz. Mana Faiz? Anda Faiz. Baik. Jazakallah khair. Faiz disebutkan dalam Al-Quran turunannya sebanyak 29 kali. Kata Fauz, Faiz, Faizah, Faizin, Fauzi dan seterusnya. Fauz itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam kehidupannya. Oh, asih. Baik, yang kedua namanya Farah, Fariha. Turunannya Farhan, Farah dan seterusnya. Orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Jadi kalau Farah artinya harapan bahagia tapi belum tentu sukses. Kalau Faiz diharapkan sukses tapi belum tentu bahagia. Ya. Anda pilih mana? Sukses tapi tidak bahagia atau bahagia tidak sukses? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau dua-duanya namanya falah. Kalau diraih jadi aflah. Orangnya disebut muflih, jamaknya disebut muflihun. Pertanyaan saya, Anda mau jadi Faiz atau jadi muflih? Faiz. Sudahlah. Bismillah, Faiz. Halaman 235, Ain, ini. Silakan dibacakan. Al-ajinu fa'ilun bima'na maf'ul wa ajinatil mar'atu al-ajina ajnan min babi darbin wa tajanat ittakhadhat ajinu wa ajana ar-rajulu 'ala al-'asa wa ajana min babi darbi aydan min babi darba aydan
idza taka'a 'alaiha wa minhu qila lil musinnil kabir idza qama wa'tamada bi yadayhi 'alal ardi minal kibari 'ajin wa fi hadisi kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama fi salatihi wada'a yadayhi 'alal ardi kama yada'ul 'ajin. Qala fit tadhhibi wa jam'al 'ajin ajana wa jam'ul 'ajin ajana bi dhammataini wa huwa alladhi asanna ujunu bi dhammataini wa huwa alladhi asanna. Terdengar tadi? Bisa dipahami? Baik, mau terjemahkan? Jazakallah khair. Alhamdulillah. Baik, sekarang lihat apa makna ajana. Inilah yang kemudian Imam Asy-Syafi'i berpendapat dengan tegas tentang persoalan bangkit ini. Ibnu Salah kemudian yang menyampaikan pendapat berbeda dengan kebiasaan sementara orang. Kemudian Imam An-Nawawi yang menegaskan perbedaan ini. Bahkan nanti di Persis itu keluar fatwa khusus tentang persoalan ini. Dan saya sudah membaca sebagiannya. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Saya bacakan sini ya. Al-ajin fa'ilun bima'na maf'ulun wa ajanatil mar'atul ajina ajadan min babil dharaba. Ya. Ajin bima'na fa'il. Wazan formulanya dalam bahasa Arab masuk kategori fa'il. Babnya dharaba. Bab itu dharaba itu maksudnya formulasinya. Di ilmu sharaf itu ada 12 formulasi. Ya fa'ala yaf'ilu fa'lan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al. Ya maf'ulun mif'alun fa'ila yuf'al. Itu masuk dalam bab itu. Daraba yadribu darban fahuwa darib wa dzaka madrubun. Idrib la tadrib. Madrabun minrabun. Ya, duriba yudrab. Jadi ada 12 rumus. Ya. Gitulah kurang lebih ya. Nah, ini masuk rumusnya seperti itu. Ajana ya'jinu. Bahasa Arab itu gampang, Pak. Kalau saya kasih rahasia besar ya. Ini di antara kita saja nih. Lihat sini. Kalau Anda hafal satu kata saja dalam bahasa Arab, kata kerja satu saja, itu artinya Anda sudah hafal 12 kosakata. 12. Kalau Anda hafal satu aja. Misal, duduk apa bahasa Arabnya? Jalasa. Anda hafal jalasa saja. Ada rumus dalam bahasa Arab merubah satu kalimat ini dengan ke-11 makna yang lain. Dari sini. Misal, duduk jalasa. Akan duduk, tinggal tambahkan di depannya Anita. Anita, ingat. Anita, hamzah, nun, ya, ta. Anita, hamzah, nun, ya, dan ta. A untuk saya akan duduk, tambahkan A di depannya. Jalasa, tambah A, saya akan duduk. Jalasa, kalau ada hamzah, ada nun, ada ya, ada ta, gampang. Rumusnya, matikan ini yang pertama, sukunkan. Pindahkan harokatnya ke sini jadi A. Huruf sebelum akhir jadikan I. Rumusnya A, I. Jadi apa? Ajlis, saya akan duduk apa? Ajlis. Kami, nun, kami. Nah. Jadi apa? Najlis, kami akan duduk apa? Najlis, saya akan duduk? Ajlis. Anda hafal jalasa, Anda bisa hafal 12 makna yang lain. Saya akan duduk, ajlis. Orang yang duduk, jalis. Tempat duduk, majlis. Duduklah, ijlis. Didudukan, julisa. Akan didudukan, yujlas. Masya Allah, cemburu, jealous. Masya Allah. Tayyib. Teruskan, ini baru baca kita bahasa Arab itu luar biasa ya. Anda tidak mudah itu. Nah, sekarang lihat sini. Bismillah. Nah, wa minhu idza taka 'alaika wa minhu qila lil musinnil kabir. Jadi yang dimaksud dengan ajana itu adalah seseorang yang bersandar kuat. Atau disebutkan juga bagi seseorang yang sudah punya usia yang cukup sepuh. Yang tidak punya tenaga kuat untuk bangkit. Makanya dikatakan pada seseorang ketika dia akan bangkit dari duduk. Bagi seseorang yang sudah sepuh. Kata beliau, maka disebutkan ajana rajul. Dikatakan ajana seorang rajul, seorang lelaki yang sudah sepuh. Artinya dia menopang dengan kuat supaya bisa bangkit ngambil tenaga. Sekarang saya ambil contoh begini. Kembali ke sini mas. Bisa? Beliau sudah sepuh nih. Bisa saja.
Usianya misalnya sudah 90 tahun misalnya kan. Baik, 2 jam lagi mau meninggal misal. Misal saja. Nah, sekarang mau bangkit nih. Kalau sudah sepuh, persoalan paling utama apa yang jadi masalah? Lutut gitu kan. Nah, sekarang duduk mau bangkit. Gak usah masalah sholat lah, di luar yang lain saja. Anda duduk normal aja, duduk biasa. Nah, sekarang mau bangkit. Pertanyaan saya, kalau ada orang mau bangkit dalam kondisi sepuh, apakah dia akan menahan dengan tangannya atau tidak? Pasti akan menahan, dia akan bangkit begini. Coba bangkit, sepuh ya, ingat sepuh. Tuh. Tahan kan? Tahan kan? Pertanyaan saya, mungkin gak ada orang yang ketika dia sudah sepuh akan bangkit dalam duduk, dia menahan tangan untuk bangkit, tangannya terlipat begini? Mustahil. Makanya tidak pernah ada orang Arab mengartikan ajana dengan tangan berlipat. Karena setiap orang sepuh akan bangkit, tangannya akan terbuka begini, pasti akan begini. Paham ya? Pastinya akan begini, tidak akan begini. Silahkan cek, ibu sudah sepuh ingin bangkit misalnya. Waduh, belum tahu dia, saya dulu sering olahraga misalnya kan. Mustahil. Mustahil, pasti begini. Pasti tangannya terbuka, dia akan bangkit begini, bismillah. Bangkit. Paham ya? Nah, demikian kalimat ajana dalam bahasa Arab pertama ditafsirkan bagi orang yang sudah sepuh. Kemudian dia akan bangkit, lemah kondisi badannya, maka dia menopang dengan tangannya. Dan tangannya tidak berlipat begini tapi terbuka seperti ini. 2. Diartikan pula ajana itu adalah orang yang membuat adonan dengan kuat. Baik, pertanyaannya kalau membuat adonan tuh begini atau begini? Begini kan? Baik, dibuatkan seperti ini ya, adonan. Ya dibuat seperti ini kan? Baik, tapi dia itu ketika disebutkan ajana, adonan disebut dengan ajin, ajinun. Dia membuat adonan dengan kuat seperti ini, dibuat seperti ini. Ya. Nah, inilah yang jadi persoalan. Ada yang menafsirkan bahwa bertelapak menopang ke tanah itu seperti ini. Yang tangannya berlipat karena mengartikan kata ajin itu seperti membuat adonan yang tangannya berlipat. Kata para ulama hadis, ini salah paham. Yang dimaksudkan tasbih. Tasbih itu penyerupaan kekuatan, bukan dengan cara melipat tangannya. Di orang pembuat adonan melipat adonan itu begini supaya lebih kuat, dengan tenaga yang kuat adonan jadi bagus. Diringan jadi lunak. Jadi yang diambil tasbihnya, penyerupaannya, bukan tangannya harus berlipat. Tapi artinya apa? Mengambil tenaga dengan melipat seperti ini, sama seperti dia membentangkan tangannya untuk mengambil tenaga dan bangkit dia ke atasnya. Di persoalan terbesarnya adalah, satu, ada yang memahami tangannya kemudian berlipat seperti ini dengan menggunakan hadis yang ini. Nah, maka oleh para ulama salaf ditolak pemahaman itu. Kata para ulama salaf, yang dimaksudkan itu bukan melipat begini, tapi maksudnya mengeluarkan tenaga untuk mengambil tenaga yang kuat supaya bisa bangkit. Mustahil orang duduk itu bisa bangkit dalam keadaan dia susah sepuh tadi, kecuali tangannya terbentang, bukan tangannya melipat begini. Paham sampai sini? Baik, jadi kalau Anda tanyakan pada saya, ada 2 pendapat di sini. Pendapat yang kemudian terbuka tangannya begini, pendapat yang seperti ini. Tapi kalau Anda tanyakan mana yang paling kuat, kalau saya secara pribadi menilai dari pendapat-pendapat itu, dari buku-buku tadi, termasuk pendapat Syekh Al-Albani yang diterjemahkan dalam kitabnya yang lengkap seperti ini, itu tidak pernah ada bahasa melipat tangan. Yang ada hanya, kata beliau, bertumpuk di tanah. Tapi beliau tidak menjelaskan apakah seperti ini atau seperti ini. Kenapa tidak dijelaskan? Karena di kitab-kitab yang dulu sudah sangat dipahami. Sangat dipahami, bukan begini tapi seperti ini. Karena itu tidak perlu dijelaskan lagi. Sesuatu yang sudah dipahami, sudah jelas, maka tidak perlu diberi penjelasan lagi. Semakin banyak dijelaskan, semakin bingung. Paham ya? Maka dari itu, agak aneh kiranya kalau kemudian di masa-masa kini, ada buku-buku menjelaskan tangannya berlipat seperti ini. Padahal kata Imam Asy-Syafi'i, ulama-ulama salaf tidak melakukan seperti itu. Paham ya? Baik.